Lagian namanya kita sabar menghadapi bini pemamai ini, jadi wali. Jadi orang jadi wali itu tak mesti banyak beribadah. Ada orang jadi wali itu Pak Haji Nahwanai di dalam kitab Uqudul Zain, jadi wali gara-gara bini pemamai tadi. Dianya ada orang bekawal berdua. Lagian pian Bu, jangan tertipu Bu ya, dengan uang 1 miliar di bank itu, atau gelang yang seperti rantai kapal di tangan itu. Jangan tertipu Bu, itu mah belum tentu ampun sampean. Boleh jadi sampean mati duluan, suami belakangan, atau suami belakangan, sampean duluan. Intinya kami nggak mau mati duluan. Apa kabar gelang Bu? Apa kabar uang yang 1 miliar? Siapa yang mewaris? Bini muda Bu. Enggak, katanya suami saya setia. Kata siapa? Gak percaya mati aja duluan Bu. Kawin lagi itu suami. Apa itu gelang? Diwarisi bini muda. Apa kabar duit 1 miliar tuh Bu? Diwarisi bini muda. Kita maka setengah mati berkikih mencari duit. Sadam pengen nak robah sawit tuh baik. Sekali mati kayaknya nyamanan bini muda. Maka laki kita terkawin dengan tetangga kita, celakanya nah. Jar bini muda memakai golang ke kelinting, kita maka dikubur tah mati dibantai malaikat. Apa tak ada rugi? Maka dari itu sebelum mati Bu, sumbangkan duit tu. Mun laki pemamai, mamai lagi. Dia laki apa menyumbang, apa amin tuh, muka akan tuh. Mun aku mati sopa mengawal aku amalku niam. Mun ikam tuh jangankan aku nih masih mati, aku hidup nih berselingkuh. Ja ikam tuh tuh aku melajari pemamai. Bu jangan tertipu dengan laki ini. Tanya setia laki ini. Kita sama Pak, jangan tertipu dengan orang sebelah pian itu tuh. Taknya setia aja. Rambutnya mah setia-setia itu tuh. Mun kita mati, kawin jam. Habis masa iddah itu kawin. Maka yang gila mengawini itu supir kita. Apa kabar? Mobil tunggang orang, motor tunggang orang, bini tunggang orang, kita maka ditunggang malaikat dikubur. Jadi jangan tertipu dengan bini. Kalau nak bahagia, bahagiakanlah. Tapi ingat, amal kita jangan sampai lupa. Karena kita mati, itu yang kita bawa amal. Yuk, momentum tahun baru Islam ini. Kalaulah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, hijrahlah kita di tahun baru ini. Pak, umur kita ini bukan bertambah, berkurang. Jangan pian menyangka Bu, umur kita bertambah tahun baru ini. Tidak, berkurang. Kalaulah kita diberi umur atau jatah hidup dalam dunia ini 40 tahun, yang wayah ini umurnya sudah 49 tahun, tinggal 1 tahun mah, atau 49 bulan, tinggal 3 bulan mah, siap-siap aja. Tak ada bertambah, berkurang. Maka dari itu orang yang baik, kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya, ialah orang terbaik. Wa syarrun nas, sepaling jelek manusia, panjang umur, kelakuan taknya sempraka. Tahu baik tak sempraka itu bahasa Inggris tuh. Baik. Jangan, kita ini dah tua. Umur kalau sudah 40, taknya berubah-ubah kelakuan sampai mati, taknya berubah apa? Jadi mah yang 39 tahun nih sadangan, yang tak sembayang, yang pemalar tuh jadian. Amun masih sampai ke mati. Orang tuh menajin menyambat orang sampai umur 40, sampai ke mati muntung itu nyambat orang tuh. Ayo rubah diri nih, hijrah kita daripada sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, ya kan? Kita dituntut menjadi orang baik, bukan merasa baik, tapi kita memang dituntut harus menjadi orang baik. Tahun baru Islam, jadikan kedepannya ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya maksiat kita gawi, sekarang tahun yang akan datang berupaya kita menghindari daripada maksiat tersebut. Taubat kepada Allah dari segala dosa, karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai di tahun yang akan datang. Tidak ada yang tahunya.
Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini sedikit kita mengupas sejarah. Bu, di bulan Muharram ini hampir berkaitan dengan nabi-nabi yang lain terjadi daripada sejarah, daripada perjuangan nabi-nabi. Banyak cerita. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ratusan tahun Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Ratusan tahun Nabi Adam tidak berani menoleh ke atas karena malunya berbuat salah. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah kuldi. Berapa kali kesalahannya? Cuman satu, Bu. Malunya bukan main kepada Allah. Sekali berbuat salah, ratusan tahun tidak mau menoleh ke atas karena malu kepada Allah. Kita kesalahan auti hitung, santai jak muka, macam si orang berdosa. Maka papandere pula hendak masuk surga. Nabi Adam sekali salah di surga, disepakkan Tuhan, diusir dari surga. Sebuting mah kesalahan. Kita kesalahan beribu-ribu hendak masuk surga. Ngona menaruh muka. Malu Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun bertobat dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kapan diampuninya? Kapan diterima taubatnya? Di bulan Muharram. Lalu sepakat para ulama, apa sih salah satu amalan terbaik di bulan Muharram ini? Perbanyaklah beristighfar. Kalaulah Nabi Adam diampuni dosanya di bulan Muharram, maka Allah pun akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar di bulan Muharram ini. Tahu cerita Nabi Yunus? Setelah dakwah dengan umatnya pun tak mau ikut dengannya. Dikatakan Nabi Yunus, umatku, kalau kalian ingkar denganku, tidak mau mengikut daripada ajaranku, sebentar lagi Allah akan mengutus, Allah akan memberikan bala kepada tempat kita ini. Apa ujarnya? Babila Yunus kena, namun kena itu taham, ditantangnya. Nabi Yunus pun tak sanggup menghadapi umat itu, sehingga Nabi Yunus pun berlari, berangkat mengikuti kapal. Kapal miring, diundi, dapat Nabi Yunus, dilempar. Itu kehendak Allah. Lalu diperintahkan oleh Allah, hai ikan nun, tolanam Nabi Yunus tuh, tapi jangan dikunyah, ditolan aja, dikunyah mati. Berada di dalam perut ikan nun. Ya, itu yang disebutkan dalam Al-Quran, zulumatun salastu. Apa? Kegelapan, 3 kegelapan ya. Kegelapan di tengah malam, kegelapan di dasar laut, kegelapan di dalam perut ikan. Bayangkan dia. Apa yang dikerjakan Nabi Yunus? Sujud di perut ikan, bertobat dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saking banyaknya membaca, sakit perut ikan nun, cari opotik diisi di laut tuh, dimuntahkannya lah. Keluar Nabi Yunus, bertepatan juga di bulan Muharram. Terserah pian hendak taubat apa silahkan. Guru kalau nak taubat Nabi Yunus silahkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hendak taubat Nabi Adam silahkan baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tahu cerita daripada Nabi Nuh? Setelah Nabi Nuh membuat kapal, karena sebentar lagi akan diadakan banjir bandang. Seluruh yang beriman ikut, yang tidak beriman tak mau ikut, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Nah ini Pak sejarah. Tak mudah-mudah, jangankan orang lain, anak sendiri kadang-kadang tak mau beriman. Ini menandakan bahwa mendidik anak di akhir zaman ini susah. Untuk membawa di jalan Allah tak mudah. Apalagi di akhir zaman ini banyak teknologi yang menjerumuskan anak. HP kita, banyak anak-anak sekarang lagi SMP sudah bisa pacaran Pak. Kenapa? Karena yang ditontonnya mencontohkan yang tidak baik.
Ada lagi anak kita yang gila film Korea, seharian nonton Korea tuh, saking gilanya hendak mau 4 jam, mata disipit-sipitkannya, badan hitam diputih-putihkannya, sanggup jak membeli skincare harga 2-3 juta, muka putih, kaki hitam. Kakak, demi hendak memiripkan dengan Korea nih, Pak. Lihat tuntunan sekarang, sudahnya yang berjudi-judi ini nih, slot. Berapa banyak sudah orang tua habis tanah digadaikan anak, rumah digadaikan anak. Ini menjadi perhatian kita, Pak. Setelah masuk semua orang yang beriman dengan Nabi Nuh, dicari Nabi Nuh, semua ada. Setelah Nabi Nuh ke belakang, dilihat anaknya ada di sana, anaknya ada di bawah. Sehingga kata Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana, ya anakku lah kasih naik, hendak banjir. Apa ujarkan anda? Ulun di sini mah, amun banjir subah mah aku naik ke atas gunung. Kamu ikut, mati kan tak beriman kepada Allah. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Banyak sejarah yang terjadi di bulan Muharram ini. Kalau ingin kita kaji dan kita melihat sejarah-sejarah di bulan Muharram, yang kita sebagai orang Islam setidaknya harus tahu sejarah daripada tahun baru Islam untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Ayo Bu, banyak-banyak istighfar Bu, banyak-banyak taubat Bu. Tahun yang lalu kita banyak dosa, apalagi dosa dengan suami. Yuk hijrah Bu, menjadi istri yang solehah. Akhir zaman banyak orang yang berani dengan laki. Kasihan laki pian di sebelah tuh. Oh, lihat mukanya tuh. Ulun jak kesian melihat. Kelihatan bujur dari mukanya tuh, penuh dengan tekanan batin. Apa pian tidak melihat mukanya tuh? Lihat bahwa laki itu setengah mati mencarikan duit. Pagi jam 7 sudah mengangkat dodos, merujak sawit tuh. Duitnya tuh pakai pian, supaya pian dihormati, supaya pian subak jam baju sega, agar segi pian tuh subak jam pakai emas, supaya pian tuh tidak diremehkan. Sanggup laki itu bagawe mati-matian, bahkan tidak sedikit laki menggawe yang haram hanya untuk membahagiakan bini. Rela mendodos sawit perusahaan sampai ditangkap perusahaan kosean. Tutup pakai pian, meningak dari telinga tuh, tapi masih tidak dimamai. Jangan, laki itu merancak dimamai, tanya lambat mati. Wai bonar mah, wai maka jar ustaz kan mati teh ajal, bonaram ajal. Tapi mau orang rancak anak mama itu banyak pikiran. Orang banyak pikiran tuh pasti banyak penyakit. Banyak penyakit ujung-ujungnya mati. Ya percaya mamai ya laki itu 40 hari jangan tonggak mamai. Tanya lambat mampus. Ayo hijrah, minta maaf pulang dari ceramah nih. Yang minta maaf di yang setahunan ini rasanya banyak dosa aku dengan pian. Jalaki memang bonaram. Aku rajak mama pian nih, maafkan yang bi. Aku bertobat tak ada ham. Inggih jalaki. Bagus, hijrah berarti itu. Abu sian laki itu jangan tapi dimamai sehat. Tapi Pak tak ada apa-apa mah. Memang terlanjur dapat bini pemamai itu bersyukur aja. Karena pahala sabar itu besar, surga dijanjikan Tuhan. Mendia sebelah pian, mendia pemamai pusnya, menponing meningak cari antemo, makan obat tidur pusnya pemamai. Lagian namanya kita sabar menghadapi bini pemamai ini, jadi wali. Jadi orang jadi wali itu tak mesti banyak beribadah. Ada orang jadi wali itu Pak Haji Nahwanai di dalam kitab Uqudul Zain. Jadi wali gara-gara bini pemamai tadi. Dianya ada orang bekawal berdua, yang sekok di desa, yang sekok di kota. Jadi yang di kota ini rindu dengan kawal di desa nih. Beelangam. Assalamualaikum, jar kawal tuh. Waalaikumsalam, koma. Ada mak lampir di rumah tuh. Ujarnya mak apa dia berteriak nih? Ada bayi laki kam, tapi sih. La ilah jar kawal mak apa kasar benar dia ini. Mona dia cari kayu api. Kesian. Gawian cari kayu api mah. Pembila pulangnya tak tahu. Lambat baik.
Tanya pulang-pulang, mati am gelak dimakan harimau di hutan tuh. Kali jar kawal, la ilaha illallah. Kasihan kawal ini dapat bini macam harimau macam ini nih. Tunggu aja situ, pulang mah dia tuh. Tada lambat datang am kawalnya teh. Tapi aneh, kawalnya teh datang teh membawa harimau kiri kanan. Dan yang membawa kayu api itu gin harimau. Takonyat kawal tuh. Woi jangan adok, ma apa membawa harimau nih tay? Hibah kisahnya nih. Taham kamjarnya aku nih mendapat anugerah dari Allah subak menundukkan binatang buas. Jelo apa amalan kami? Isi amalanku apa dok koma? Jadi jelo apa maka harimau ini tunduk dengan ikam nih? Aku tuh karena sabar menghadapi harimau yang di rumah tuh. Apa? Jadi pian menhendak jadi wali sobak menundukkan bala rusa, bala babi, sabar-sabar aja menghadapi harimau di rumah tuh. Usah dia mama itu. Baik. Mun nak mengetahui pian wali tak adanya, mun kasawit ada kobra, surung tangan tuh. Nah, kotap amin tuh. Mun dia tak ada mengotap wali. Nah, tapi aku sih menyuruh baik. Nanti kotapnya bertanggung jawab. Ya lah. Pas pulang sebulan berikutnya datang lagi kawal dari kota tebe elang lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya maaf mau kau malam lembutnya mau na harimau yang semalam tay. Maaf jadi kucing am nih tay. Mau na laki kam isi begawe mencari kayu api. Bila pulang bontar mah lagi tunggu jadi lembut. Tas datang kawal dari hutan isi harimau tay. Buah polu baleeran memikul kayu api. Jar kawal waido mana harimau semalam tay. Isi subah amdo dicabut tuhanam ilmu kota. Si subah menundukkan binatang buas. Maapa harimau yang semalam tay mati ya. Jadi aku tuh bini baru hantu bini aku tuh. Jadi kewalianku ini dicabut tuh. Jadi pian tuh pak yang dapat bini pemama yang cama lampir itu bersyukur aja. Golak pian jadi wali dengan sebab dia itu. Sudah Nabi Muhammad. Kan, ayo kelak. Sabar aja kita menghadapi ini. Lagian dalam dunia ini muntahnya sabar poning kepala. Karena dunia ini darul hami. Dunia ini rumah masalah. Sopa yang diisi masalah. Nih yang kita tulak nih sopa yang diisi masalah. Tuh Pak Jamri itu, somut kepala itu. Banyak masalah. Pak Haji Nahwan tuh. Ulahnya macam bijak menyampaikan tadi itu. Parah masalah itu. Banyak ada pakai sahma. Nih ulun ceramah nih. Tertawa nih. Dikira pian isi masalah baik. Parah masalah. Bayar ulun mata ada berkisah. Apa gunanya berkisah dengan orang yang banyak masalah? Sama ada masalah. Rasakan sekoal. Sabar aja hidup nih. Bapak-bapak hari ini nih. Lihat itu. Apa yang sih masalah? Dunia tempat masalah. Masalahnya aja berbeda-beda. Dan cara menyelesaikannya tidak sama. Yang beriman sabar. Yang tidak beriman poning kepala. Kalau kita beriman santai aja. Allah dah berjanji dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepadaku kata Allah, akan aku berikan jalan keluar setiap segala permasalahan. Ada jalan keluar asal kita takwa. Amun dipikirkan, bosomot kepala kita nih. Masalah kamu guru rancak disambat orang. Sopapan manusia di dunia ini tidak luput dari nguntung manusia. Aku bertanya, sopa Nabi itu kurang apa? Nabi kita itu kurang apa? Pak ya, suci, tak ada dosa, banyak yang menyambat. Apalagi kita nih yang memang banyak dosa nih. Menisambat orang tuh pusam, wajar aja. Lagian orang menyambat itu terkadang tuh ada bujurnya. Pusam bah. Piara, mun kita tidak merasa salah, pus, tidak peduli. Penceramah nih, pian pikir isi yang menyambat bi. Ilah. Si ada yang pengonaknya, mun dalam dunia ini si pengonaknya.
berceramah bermamai. Apa koma guru itu tuh berceramah bermamai itu tuh pasti dia tuh dimamai bininya koma. Ada berceramah lurus. Berceramah isi ada loconya ini mengantuk. Berceramah kena loco. Koma berceramah baik lawak. Isi ada yang pasnya. Makanya ulun teringat cerita Luqmanul Hakim dengan ayahnya. Ujar anak Luqmanul Hakim, ya kita hidup nih koma harus mengumpati meningak pandir orang. Ujar ayahnya, tada subak nak, amun kita semua orang tuh kita dingak pandirnya. Kada ujar anaknya, harus meningak pandir orang. Tada subak ujar ayahnya. Mun ikam si percaya besok 4 aku ujar ayahnya. Tulak 2 beranak membawa onta, membawa keledai. Oh, keledai. Lain keladi, Bu. Keledai. Keledai itu lebih besar daripada kambing. Keledai itu pakai memuat barang. Kakinya tuh kuat, kakinya tuh. Jadi walaupun dia tuh sampai terjunggit tangannya tuh koma tuh taknya robah. Karena kuat dia. Mau hendak biar melihat pergi ke Pakistan atau ke India. Ada situ tuh. Mau nak memboli Haji Nahwan boleh aja seko. Kayak membawa sawit tuh, Bang. Tak berupa roganya tak belum tahu ya. Lihat dia di Google. Tulak berdua beranak nih. Ujar ayahnya, ikam jak di atas nak, aku menarik keledai. Lalu di kampung ada orang lewat. Jara orang lewat tay. Memang anak durhaka. Bapaknya setengah mati berjalan, dia kenyamanan jak di atas keledai. Ujar ayahnya meninggal bainak jar orang tay. Kam badahkan orang ulun anak durhaka ya. Namun macam itu jar ayahnya, ikam turun aku naik. Ayahnya lagi di atas keledai. Luqmanul Hakim anaknya lagi di bawah. Ada lagi yang lalu, ada yang berpandir. Memang jadinya orang tua nih taknya sayang dengan anak. Kenyamanan dia di atas, anaknya maka sampai bili ingan berjalan. Meningak baik dari orang tay jar ayahnya, meningak maya. Padahkan orang pian si sayang dan anak. Jadi hibayah, naik kami tuh di sini, kita naik berdua. Ada lagi yang lewat. La ilah koma 2 beranak ini sama kelakuan. Taknya kesian dengan binatang. Sampai tili-iliing jernya keledai ini dinaikinya berdua. Meningak bainak, meningak mah padahal orang kita ini si sayang dan binatang. Dibayah lagi. Kita turun jak berdua. Jangan kita naiki keledai ini, kita tarik ya. Ada lagi yang lewat. Kabongol-bongolnya ada keledai si dinaiki. Ujar ayahnya, meningak bainak, meningak mah padahkan orang bongol kita nih ya. Ada keledai tak kita naiki, hibayah. Nah, apa ujar kutai ujar ayahnya, mun meningak pandir orang tidak ada yang pasnya. Jadi hibayah sebutik malagi nih, mudahan jadi sambat orang. Hibah lagi ya, kita pikul ya keledai ini. Ikam di kaki, aku di tangan, jar ayahnya. Ada lagi yang lalu. Oh, koma, orang gila pada dua. Dipadahkan orang gila. Keledai ada kaki sebab berjalan dipikulnya. Sama koma 2 beranak ini gila. Nah meningak mainak kayak ayah. Padahkan orang gila kita nih. Bulak bajar ke tanah. Amun meningak pandir orang. Itu sih bujurnya. Intinya apapun yang disambat orang, selama tujuan kita bujur, tak akan pernah menyurutkan semangat kita. Dari itu mudah-mudahan di tahun baru Islam yang akan datang, tempat ini akan penuh dengan jemaah dan orang-orang di sekitar ini akan sadar untuk perjuangan agama Allah. Terakhir, ulun tutup. Ayo, jadikan kita ini sebagai perjuang untuk agama Allah. Nabi Muhammad berjuang bukan sekedar dengan harta, nyawa taruhan. Para sahabat berjuang bukan dengan harta, tapi nyawa pun diperkorbankan untuk agama. Sekarang kita berjuang bukan nyawa, bukan pakai nyawa. Ayo, meriahkan setiap kegiatan-kegiatan agama. Ini akan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ini akan menyenangkan Allah, karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad penuh dengan perjuangan. Akhir zaman ini agama harus kita syiarkan dengan cara kita. Dakwah bukan hanya sebagai seorang dai ustadz saja. Dakwah bisa dilakukan siapapun.
Dan kita harus tahu, aku dakwah agama posisiku sebagai apa. Kalau kita sebagai orang kaya, dakwah dengan harta. Dan paling nyaman dakwah dengan harta itu paling nyaman. Andai kata orang sugih itu tuh babi, amun dia paham atau pura-pura tidak paham nih uyun bah. Amun dia mengerti bah, aku dakwah hari ini, telepon aku, Haji Jamri, berapa bungkus kira-kira nasi kotak yang disiapkan hari ini? 500 ya Pak Haji. Jangan berpintaan ke lain untuk nasinya aku aja. Dikit mah duitnya tuh 500 dikali 15.000 tuh dikit mah. Andai kata yang menyumbang tuh tanya tulak guring hari ini nih, kita yang beracara dapat pahala 10, maka yang menyumbang nasi kotak pun dapat 10 dikalikan yang hadir. Guring mah dia nyaman pula dakwahnya, dan tidak diminta pertanggungjawaban lagi di hadapan Allah. Mun macam ulun ini tanya nyaman dakwah, lapau ini sakit am tenggorokan nih. Pertanggungjawabannya lagi di akhirat sesuai tada apa yang disampaikan. Kalau orang suki tinggal duit Haji Jamri, boleh lah buta, tapi mohon maaf aku tulak apa ulun Bapak Haji Nahwan jika ditakdirkan sugi tak ulun sudi berceramah. Baik aku membayari orang yang berceramah sama mah pahalanya. Bayar belum sugih mah ulun ini. Apa aja ulun kanuhun ke sini ke situ kan lebih baik duitnya aja. Telepon masjid mana anda akan acara, aja penceramahnya cari aja, aku mau mamplok ini. Tapi belum ada sampai ini nih. Belum ada. Yang ada tuh berapa kurangnya? Enak mau ada aku nih menunggu kurangnya aja. Kurang aja 2.000 mah. 2.000 tuh mah diberinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam ini. Malu nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Ujar Nabi, aku setengah mati memperjuangkan agama demi kalian. Tapi setelah kalian hidup di akhir zaman, tidak ada kalian ini untuk berjuang untukku, kata Nabi Muhammad. Ya kan? Ini untuk Nabi Muhammad. Dan mudahan di tahun baru Islam ini kita hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari maksiat menjadi amal soleh. Dan mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga berjumpa di bulan Muharram yang akan datang, mati diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Jam sudah menunjukkan jam 11:30. Minta maaf kalau ada salah dan khilaf. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.